Selamat datang Bapak Ibu peserta sosialisasi. Saya ingin memastikan suara saya sudah terdengar dengan jelas. Jika Bapak Ibu dapat mendengar suara saya dengan jelas, Bapak Ibu dapat mengacungkan jempolnya ke arah kamera seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sembari menunggu dimulainya sosialisasi, Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir dan mengganti virtual background pada link yang tersedia di kolom live chat. Terima kasih Bapak Ibu. Kepabeanan dan Cukai dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi dan tuntutan masyarakat di bidang pemberantasan perdagangan ilegal, pemberantasan praktik pungli atau korupsi, dan penanganan keluhan atau pengaduan, serta untuk mengoptimalkan ruang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan, pengawasan, fasilitasi, dan pelayanan. Sesuai dengan tema reformasi kepabeanan dan cukai yaitu 1. Penguatan integritas dan budaya organisasi serta kelembagaan, 2. Optimalisasi penerimaan, 3. Penguatan fasilitasi, dan 4. Efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan, sehingga akan timbul kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mampu menciptakan perdagangan yang legal, bebas pungli atau korupsi, dan mampu menciptakan kepuasan pengguna jasa, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel, meliputi penerimaan yang optimal, pengawasan yang efektif, fasilitas yang tepat sasaran, dan pelayanan prima. Dengan adanya perbaikan koordinasi ini, masing-masing jajaran bisa saling mendukung. Dan ini yang saya ingin berterima kasih. Dengan tekad hari ini kita tentu berharap bahwa kita ke depan akan saling berkoordinasi. Kita tidak melihat ke belakang,
Tapi kita akan melihat ke depan, dan untuk itu kita juga memberikan sinyal kepada para pengusaha bahwa kita ingin melayani pengusaha secara baik di dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang legal. Sehingga pada akhirnya ekonomi dan masyarakatlah yang diuntungkan. Jadikan ilegal itu tidak mungkin atau paling tidak sulit sekali. Maka saya akan mulai bicara dari sekarang ke depan. Mari kita jadikan legal itu mudah dan ilegal itu sulit atau bahkan tidak mungkin. Supaya kita mulai bisa mengirim pesan bahwa kita juga ingin bersama-sama dengan yang lain untuk memajukan bangsa dan negara ini. Jenis-jenis korupsi. Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 13 buah pasal yang menjelaskan terkait definisi korupsi yang dapat dikelompokkan ke dalam 7 klasifikasi. Pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Gratifikasi. 4. Penggelapan dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. 7. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Perbedaan suap, pemerasan, dan gratifikasi. Suap bersifat transaksional, ada meeting of mind, dan umumnya dilakukan secara tertutup. Pemerasan adalah kegiatan meminta dengan paksaan, baik halus ataupun kasar. Kemudian terdapat inisiatif dari pemberi layanan, dan terdapat penyalahgunaan kekuasaan. Gratifikasi cenderung tidak ada meeting of mind, bersifat inventif dan thanksgiving, bersifat non-transaksional, serta niat jahat belum ada saat penerimaan, namun dianggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja sejak diterima. Gratifikasi yang dilarang dan atau wajib lapor, yaitu 1. Yang berhubungan dengan jabatan, 2. Yang berlawanan dengan tugas, 3. Yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Berikut adalah sanksi yang dapat diberikan berdasar dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan jenis pelanggaran dan ancaman pidana yang dapat diberikan. Penghasilan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penghasilan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan uang makan, serta terhadap pegawai yang mendapat penugasan sementara waktu di luar tempat kedudukan semula dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DJBC, dalam hal ini komandah atau data sharing, mendapatkan uang harian dan uang transportasi. Dihimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai bea dan cukai, karena pegawai bea dan cukai telah diberikan gaji yang cukup oleh pemerintah. Partisipasi pengguna jasa dalam pencegahan korupsi. Partisipasi pengguna jasa dalam pencegahan korupsi dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan, antara lain: yang pertama, ketahui aturan, standar operasional layanan, dan biaya resmi dari setiap layanan. Yang kedua, patuhi aturan dan SOP layanan yang ada. Yang ketiga, tidak mempengaruhi dan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada petugas. Yang keempat, apabila dalam layanan dipaksa untuk memberikan sesuatu atau layanan yang tidak diberikan dengan baik karena tidak memberi sesuatu, maka pengguna jasa dapat melakukan komplain kepada petugas yang memberi pelayanan secara langsung. Dan yang kedua, apabila tidak mendapat tanggapan, adukan hal tersebut ke unit kepatuhan internal kantor tersebut atau melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan. Berikut adalah layanan informasi dan konsultasi Bea Cukai Tanjung Perak berupa media sosial, telepon,
alamat email, alamat website, dan nomor WhatsApp. Dan juga terdapat layanan pengaduan BC Perak berupa nomor WA dan email. Terima kasih. BC Perak beraksi, berani, jujur, amanat, tidak korupsi. Bea Cukai makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur yang mendalam sudah sepatutnya kita ungkapkan dalam memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yang Maha Esa telah banyak memberikan kita nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah berjumpanya kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Walaupun pertemuan virtual masih menjadi pilihan terbaik untuk kita saat ini, namun kita harus tetap bersemangat dalam mengikuti acara hari ini. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu pada acara Sosialisasi PMK nomor 65 tahun 2021 tentang kawasan berikat. Yang terhormat, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Bapak Sodikin. Yang kami hormati, para Kepala Seksi KPPBC TMP Tanjung Perak, perwakilan pejabat fungsional pemeriksa dokumen, narasumber kita yang luar biasa, pegawai pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 9, dan tentunya Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menambah semangat saya akan mencontohkan tepuk tangan virtual. Caranya adalah dengan mengangkat tangan seperti ini. Nah, untuk uji cobanya, saya akan berikan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Mohon dibantu diramekan. Anak nelayan mencari ikan, terus mencari ke sana kemari. Artinya, selamat datang kami ucapkan dalam sosialisasi pagi hari ini. Kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir, menggunakan virtual background dan mengunduh materi dengan link pengisian yang ada pada kolom live chat. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan lancar dan penuh berkah, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu bersama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Untuk itu boleh berikan tepuk tangan virtual yang meriah kepada Bapak Sodikin.
Bapak Sodikinnya sepertinya sinyalnya hilang dari Zoom. Sebentar. Baik, mungkin menunggu Bapak Sodikin dengan sinyalnya lagi untuk kembali bergabung bersama di Zoom. Kita akan mendengarkan sambutan dari PLH Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 9, Ibu yang cantik jelita. Tepuk tangan untuk Ibu Nuni Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Ibu. Terima kasih. Maaf, sebelumnya kepada panitia saya belum sempat mengganti background-nya. Tadi ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu, undangan pengusaha TPB yang berkenan hadir pada pagi hari ini, teman-teman Eselon 4, perwakilan PFPD, dan semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan sosialisasi, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 65 2021. Tentunya peraturan ini adalah mempunyai latar belakang untuk memberikan iklim yang sehat atau investasi meningkat, kemudian bentuk implementasi untuk penciptaan lapangan kerja. Kalau kita lihat saat ini, tentunya pada masa COVID, ada beberapa perusahaan yang jadi tidak diuntungkan. Jadi mudah-mudahan dengan peraturan ini dapat meningkatkan kegiatan usaha dari Bapak Ibu. Kemudian tentunya untuk pemulihan ekonomi nasional dengan adanya COVID yang 2 tahun ini tentunya cukup menggoyahkan perekonomian kita. Namun demikian, dengan laporan keuangan yang disampaikan Ibu Menteri, ada peningkatan dari bulan-bulan yang kemarin. Kemudian tentunya adalah kemudahan berusaha dari Bapak Ibu. Dengan adanya kemudahan-kemudahan pembayaran pajak, kemudian ada penambahan yang masuk, kemudian adanya kemudahan pembayaran pajak yang pajaknya juga ditangguhkan, tentunya memberikan peluang Bapak Ibu modalnya untuk berusaha. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa ternyata banyak hal-hal yang berubah nanti di ketentuan. Ada perubahan 8 ketentuan di peraturan Kementerian Keuangannya, kemudian juga ada kemudahan perubahan peraturan di Perdijennya. Tentunya di sini bahwa peraturan-peraturan ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memenuhi administrasinya dan juga untuk kepastian dari Bapak Ibu dalam berusaha. Juga di sini perlu saya sampaikan karena adanya join
join proses bisnis ya antara bea cukai dan pajak. Dan di sini ada satu kesatuan dokumen misalnya. Jadi kalau dulu dokumennya macam-macam, sekarang sudah dari ketentuan yang baru sudah disatukan. Kemudian bentuknya juga, kemudian cetaknya juga tidak. Yang penting intinya. Ya, soal bentuk tidak mempengaruhi, tapi yang penting inti dari isi dokumen tersebut. Kemudian terkait dengan subjeknya, kemudian terkait dengan perpajakan juga ada kemudahan Bapak Ibu untuk barang modal yang dari TLDDP untuk setelah 4 tahun kemudian dijual lagi sudah tidak dikenakan PPN. Tentunya sangat membantu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan peraturan baru ini yang nanti disampaikan oleh Pak Diang ya untuk presentasinya lebih detail lagi. Dan saya pada hari ini menggantikan Bapak Fredika yang beliaunya sedang cuti. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi saya nanti dalam masa Pak Fredika cuti. Memang di Tanjung Perak ini saya belum pernah memegang yang PIC terkait dengan TPP. Namun demikian saya beberapa kali juga menjadi PLH dari teman-teman yang di PKC. Selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan dengan peraturan yang baru itu memberikan manfaat bagi Bapak Ibu berusaha. Dan saya doakan mudah-mudahan dengan masa COVID ini tidak begitu berpengaruh di usaha Bapak Ibu. Mudah-mudahan lebih sukses lagi. Intinya kita memberikan pelayanan sebaik mungkin. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan, kita sangat terbuka untuk menerima apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kalaupun kita tidak bisa menjawab langsung di tingkat kantor pelayanan, dapat kita sampaikan ke kantor pusat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sambutan saya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Telah bergabung lagi bersama dengan kita semua, Bapak Sodikin. Kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah kepada Bapak Sodikin. Baik. Selamat pagi Bapak Sodikin. Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati, rekan Bea Cukai dari pejabat eselon 4, fungsional dan seluruh rekan-rekan pelaksana. Yang saya hormati para pengguna jasa, stakeholder dari pengusaha kawasan berikat. Saya lihat ada beberapa kebetulan di BC Perak ini ada 5 ya pengusaha kawasan berikat. Terima kasih sudah hadir dan bergabung pada acara pagi ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 5 tahun 2021 merupakan perubahan dari PMK di 131 tahun 2018 tentang kawasan berikat. Di sana banyak sekali perubahan yang pada intinya memberikan relaksasi atau kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan maupun perpajakan dengan harapan para pengusaha kawasan berikat maupun pelaku ekonomi lainnya dapat meningkatkan persaingan atau di dalam berusaha ya di bidang ekonomi secara nasional maupun multinasional. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak juga berharap rekan-rekan dari pengusaha kawasan berikat ini selain memahami aturan di PMK 65 ini juga saya harap bersedia dan mau secara aktif menyampaikan materi dari PMK 65 ini kepada rekan-rekan sejawatnya di sesama pengusaha kawasan berikat, dan saya mohon teman-teman yang hadir di sini menyampaikan kepada jajaran direksi ataupun owner di perusahaan kawasan berikat, sehingga beberapa strategi atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan, bisa tersampai dengan utuh, dengan jelas, dan dapat diimplementasikan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha. Ya, ini harapannya, dan tentunya setiap peraturan dari pemerintah bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan dorongan-dorongan yang pada intinya bisa meningkatkan kinerja dari pelaku usaha tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dari saya. Selamat mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil seluruh poin-poin daripada peraturan PMK 65 ini dan kita terapkan bersama. Dan tentunya kami Bea Cukai Tanjung Perak dengan sangat terbuka dan juga dengan tulus ikhlas bersedia melayani rekan-rekan pengusaha di kawasan berikat dalam waktu 247 atau 24 jam 7 hari, ya, terutama di kegiatan ekspornya, ya. Sehingga niat baik dari pemerintah ini bisa disambut dengan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti kita. Kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fungsional pada seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 9. Untuk itu kita beri tepuk tangan virtual yang meriah kepada Bapak Diang Hadi Sayoga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan di Pemadya Pabean Tanjung Perak, Bapak Sodikin. Yang terhormat Kepala Seksi PKC 7 yang merangkap Kepala Seksi PKC 9, Ibu Nuni Wahyuni. Lalu yang terhormat pejabat fungsional, teman-teman pelaksana di PKC 9 dan KPPBC di Pemadya Pabean Tanjung Perak, serta pengusaha kawasan berikat yang berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Pemadya Pabean Tanjung Perak. Itu ada, saya cek ada 5, BMI, lalu Sorini Toa, habis itu
MUP, masih banyak Wismilak, SBPI. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan membawakan sosialisasi perubahan PMK 131 tentang kawasan berikat, yaitu PMK nomor 65 tahun 2021. Nah, ini dia, penyempurnaan kebijakan perpajakan dan kepabeanan kawasan berikat serta strategi implementasinya. Next. Nah, pada sosialisasi pada pagi hari ini, dasar hukum kawasan berikat, yaitu pertama yang jelas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2009, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2015, lalu peraturan turunannya PMK nomor 131, sebagaimana diubah dengan PMK nomor 65. Nah, dalam tingkat pelaksanaannya ini ada Perdirjen nomor Per 19, diubah dengan Per 9 tahun 2021. Next. Apa aja sih fasilitas di kawasan berikat? Di kawasan berikat, fasilitasnya yang diberikan ialah kepabeanan cukainya ada penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, lalu kemudahan prosedur impor dan ekspor. Yaitu pertama, ketentuan lartasnya masih belum berlaku pada saat pemasukan barang ke dalam kawasan berikat kecuali ditentukan lain oleh instansi teknis terkait. Lalu tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan atau di lini 1. Pemeriksaan fisiknya jika nanti ada SPPB merah dilakukan di kawasan berikat. Lalu yang ketiga, pengajuan dokumennya bisa diajukan di kantor pengawas. Lalu fasilitas perpajakan di kawasan berikat, barang-barang yang masuk kawasan berikat itu tidak dipungut PDRI ketika masuknya. Yang kedua, PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut atas penyerahan BKP barang kena pajak kepada pengusaha kawasan berikat yang dimasukkan kawasan berikat. Lalu yang ketiga, ada PPN tidak dipungut atas impor penyerahan barang kena pajak kepada subjek pajak luar negeri. Nah, ini yang baru di PMK 65, yaitu ada SPLN, yaitu subjek pajak luar negeri. Next. Nah, apa sih perbedaan filosofi pelayanan di kawasan berikat, yaitu filosofi kepabeanan dan filosofi perpajakannya. Kalau di kepabeanan berdasarkan undang-undangnya, kita prinsipnya follow the goods. Jadi barangnya apa, nah kita perlakuannya terhadap barang. Tapi kalau di pajak, prinsipnya adalah follow the money. Jadi tiap ada transaksi, ada uang yang berpindah itu dianggap penyerahan. Nah, itu menjadi subjek pajak. Selama ini ada bukan pertentangan di undang-undang PPN dan undang-undang kepabeanan itu kurang sinkron. Makanya dengan adanya PMK 65 ini aturan bea cukai itu disinkronkan dengan undang-undang PPN yang di atasnya. Next. Nah, ini semangat perubahan aturan kawasan berikat di PMK 65. Apa sih latar belakang PMK 65 dikeluarkan? Yaitu latar belakang pertama menjaga iklim investasi. Yang kedua membentuk implementasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Seperti kita ketahui adalah kawasan berikat itu menciptakan lapangan kerja yang banyak bagi daerah sekitarnya. Bukan cuma dari pekerjanya, tetapi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya itu juga terdampak. Misalnya ada juga pedagang kaki lima di situ, ada kawasan pergudangan. Nah, itu dengan aturan perubahan kawasan berikat PMK 65 ini diharap dapat menggenjot penciptaan lapangan kerja. Ya, lalu yang ketiga, pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang seperti kita ketahui dalam 2 tahun terakhir ini kita terkena pandemi. Ini merupakan PMK 65 ini adalah bentuk nyata dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak untuk memulihkan ekonomi nasional sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa sesuai target yang ditetapkan oleh Presiden. Lalu yang terakhir, latar belakangnya adalah untuk kemudahan berusaha bagi pengguna jasa. Kita di PMK 65 ini mengakomodir
kemudahan proses bisnis yang ada di kawasan berikat, kita harus selalu up to date. Makanya kita memfasilitasi dengan PMK 65. Kemudahannya apa nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu tujuan dari PMK 65 ini adalah meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Yang kedua, kepastian hukum bagi pengusaha kawasan berikat, terutama yaitu kepastian hukum di bidang perpajakan. Jadi selama ini kan ada dispute, ada pertentangan lah antara perlakuan perpajakan dan perlakuan kepabeanan dan cukai di lapangan. Nah, nanti ini dipastikan lagi di PMK 65 ini, terutama untuk nanti faktur pajaknya ya, atau pajak PPN FP07. Lalu yang ketiga, optimalisasi kemudahan berusaha untuk KB reputable trader. Ya, ini apabila Bapak Ibu merupakan kawasan berikat yang mempunyai reputasi baik, Direktorat akan memberikan fasilitas kemudahan dalam berusaha. Ya, nanti kita bahas, yaitu salah satunya itu corporate garansi. Lalu yang terakhir, mengakomodir proses bisnis yang lazim pada perdagangan internasional. Nah, ini apa aja sih pokok-pokok perubahan pada PMK 65? Yaitu pertama ini, SPLN, subjek pajak luar negeri. Ya, subjek pajak luar negeri yaitu selama ini di kawasan berikat belum ada tentang pengetahuan tentang SPLN atau subjek pajak luar negeri. Padahal kita tahu bahwa beberapa kawasan berikat ada yang cuma jasa saja, bukan menghasilkan barang, tapi cuma maklun. Misalnya kalau dalam bahasa lapangannya maklun ya, di barangnya itu dari luar, dari punyanya subjek pajak luar negeri atau WNI atau WNA yang berada di luar negeri, tapi dia beli dari Indonesia atau dia impor ke Indonesia untuk diproses atau digabungkan di kawasan berikat di dalam negeri, lalu nanti hasilnya dia ekspor. Nah, selama ini belum ada pengaturan itu karena SPLN dianggap nanti barangnya akan dikenakan PPN di situ. Dianggap SPLN itu ada pembeli, makanya nanti dikenakan PPN. Nah, tapi karena ada kemudahan dari PMK 65, nanti barang dari SPLN itu diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM. Lalu yang kedua, ada penegasan tentang saat terutang, yaitu penegasan kapan saat terutang PPN dan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat. Ini soalnya ini linkage dengan yang nomor 3, yaitu dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya atas barang asal TLDDP ke KB dan KB ke TLDPP. Ini sering sekali kawasan berikat nanti berargumen dengan petugas pajak tentang dua hal ini. Nah, nanti di PMK ini dijelaskan atau ditetapkan. Lalu yang ketiga, yang keempat, ada juga di PMK ini tentang pemusatan PPN ya. Pemusatan PPN ini penegasan pengaturan mengenai pemusatan PPN. Jadi kawasan berikat pusat dengan yang kawasan berikat yang di cabang nanti ada perlakuan pemasukannya ke lokasi cabang. Pun juga demikian antara yang pusat kawasan berikat atau yang cabang bukan kawasan berikat, gimana perlakuannya nanti ada juga di sini. Next. Lalu yang nomor 5, faktur pajak. Nah, nanti selama ini kita tahu bahwa faktur pajak yang digunakan FP07, yaitu penegasan pemasukannya. Nanti selama ini kan Bapak Ibu pengusaha kawasan berikat bingung, apa aja sih Pak yang harus diberitahukan di dokumen pabean, barang apa aja yang boleh dimasukkan. Nah, nanti ditegaskan di sini bahwa khusus barang yang bukan barang kena pajak itu tidak perlu membuat faktur pajak dan tidak perlu membuat dokumen BC-nya atau yaitu BC 40-nya waktu itu. Misalnya peralatan tulis, lalu galon aqua, pokok yang bukan barang kena pajak, yaitu yang bukan barang produksi dan barang yang dikonsumsi di dalam kawasan berikat itu tidak perlu membuat faktur pajak. Lalu ada pengaturan juga tentang kredit pajak.
Nanti ada juga penegasan SPLN tuh bisa nggak sih pengkreditan pajak nanti dibahas di pasal-pasal dalam PMK 65 ini. Dan yang terutama ini sharing informasi, diatur juga tentang sharing informasi dengan DJP. Selama ini DJP bisa memeriksa itu bisa masuk ke kawasan berikat dalam rangka pemeriksaan saja selama ini, dan itu harus meminta izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk kedepannya DJP bisa meminta akses IT inventory melalui Kepala Kantor Pabean. Lalu pengusaha kawasan berikat menyampaikan hasil stok opnatnya terhadap KPP tiap setahun sekali. Lalu juga ada kepatuhan wajib pajak bisa dijadikan dasar pembekuan bagi izin kawasan berikat. Ini untuk keterbukaan informasi kita kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka juga bisa mengawasi pengguna jasa kita juga. Lalu nomor 8, nah ini dia kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal kepada pengusaha kawasan berikat, yaitu penggunaan corporate garansi. Yaitu penggunaan corporate garansi kepada KB yang patuh atau low risk dan AEO. Delegasi wewenangnya pemberiannya dengan Bapak Ibu nanti dapat mengajukan permohonan penggunaan corporate garansi kepada Kepala Kantor Wilayah. Next. Ini pokok-pokok perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 65 tahun 2021. Next. Ini fasilitas PPN. Fasilitas PPN di kawasan berikat, pertama, PPN tidak dipungut atas impor penyerahan barang kena pajak kepada pengguna kawasan berikat PDKP yang dimasukkan ke kawasan berikat. Nah, ini ditambahin. PPN tidak dipungut atas impor penyerahan BKP kepada subjek pajak luar negeri yang barang tersebut dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut selanjutnya untuk diekspor. Ini yang seperti saya tadi katakan. Ya, jadi untuk kawasan berikat yang maklun, yang barangnya punya subjek pajak luar negeri, nanti bisa juga dapat fasilitas tidak dipungut PPN. Tapi pada waktu masuknya pada BC23-nya dan BC40-nya di state bahwa itu punyanya barang SPLN. Nanti ada kolomnya. Dan itu kolomnya itu ada di BC23 yang nanti pada CISA 4.0. Sekarang masih piloting ya, nanti akhir tahun insya Allah semuanya nanti diubah, bentuk-bentuk isian BC23, BC40, 27 semua diubah, nanti akan mengakomodir untuk ini subjek pajak luar negeri. Next. Nah, fasilitas perpajakan, pemasukan fasilitas perpajakan yang pertama yang punya barang pemilik pengusaha kawasan berikat. Kalau dari LDP dapat fasilitas penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut PDRI. Untuk dari barang asal TPB lainnya atau dari kawasan bebas, KEK atau kawasan ekonomi lainnya dapat penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI, tidak dipungut PPN, PPN dan PPNBM. Barang dari TLDDP yang 40 diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Kewajibannya pengusaha kena pajak PKP-nya yaitu membuat faktur pajak yang dibuktikan dengan dokumen persetujuan pemasukan. Nah, kalau sebelumnya ketika kita sending BC40 harusnya kan harus masukin faktur pajak. Nah, sekarang dibalik prosesnya di PMK 65 ini. Bisa sending 40, harus sending 40 dulu baru bisa isu faktur pajaknya FP07-nya. Dan yang kedua tidak boleh menggunakan faktur pajak gabungan. Lalu ketiga harus menyimpan dengan baik buku catatan semua transaksi faktur-fakturnya itu disimpan selama 10 tahun di kawasan berikat nanti ya. Ini nanti jaga nih kalau ada pemeriksaan dari pajak. Next. Nah, ini untuk perlakuan perpajakan yang pengeluaran barang dari kawasan berikat untuk barang yang punya milik pengusaha KB yang bukan SPLN. Yaitu untuk pengeluaran ke LDP atau ekspor dikenakan PPN 0% atau ekspor. Lalu yang untuk TPB, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan bebas, KEK dan kawasan lainnya pada prinsipnya dikenakan PPN. Tapi nanti tergantung
fasilitas di tempat tujuannya. Misalnya di TPB kan dapat tidak dipungut PPN. Jadi misalnya dari TPB ke TPB itu tidak dikenakan PPN. Tapi kalau dari ke KEK nanti tergantung KEK, nanti di sana ada fasilitas dikenakan tidak dikenakan PPN apa enggak. Nah, itu pada prinsipnya sih tetap dikenakan PPN, tapi nanti tergantung di daerah tujuannya itu dapat fasilitas apa, pajak apa gitu. Lalu fasilitas PPN diberikan sesuai fasilitas pada tujuan barang. Nah, ini yang kedua. Lalu untuk yang tujuan TLDDP atau 41-nya dikenakan PPN, pengusaha kawasan berikat PDKB wajib memungut PPN sesuai ketentuan. Melunasi PPN yang ada pasal pemasukannya mendapat fasilitas. Nah, itu untuk yang itu harus dipungut PPN-nya. Next. Nah, nih pelunasan kembali PPN yang pengeluaran pada waktu pengeluaran barang dari kawasan berikat. Pelunasan kembali PPN-nya gimana? Nah, ini terutang pada saat pengeluaran harus dilunasi pada saat pendaftaran dokumen pengeluaran barang. Jadi ketika akan mengeluarkan barang, PP-nya itu harus sudah dilunasi ketika pada waktu sending BC 40 itu harus sudah dilunasi. Dasar penghitungannya, ini berdasarkan ada untuk barang LDP PDRI-nya berdasarkan harga jual dan tarif pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Untuk PDRI-nya dihitung berdasarkan nilai impor atau tarif. Ini untuk yang konversi. Pada saat barang impor dimasukkan untuk yang konversi. Lalu untuk barang asal dari PP yaitu PPN-nya dihitung berdasarkan harga jual yang berlaku dan tarif pada saat barang dikeluarkan dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Nanti di waktu sending billingnya itu nanti kode anunya 41211 MAP-nya. Lalu PDRI dan atau PPN dilunasi dapat dikreditkan pada masa pajak dilakukan pengeluaran. Next. Nah, ini yang ini mengakomodasi penyerahan barang milik SPLN. Jadi ini SPLN atau wajib pajak di luar negeri itu dia membeli barang misalnya dari TLDDP sama dari KBA yang nomor 1 itu, lalu dia menyuruh KBA dan TLDBP untuk memproduksi mengirim barangnya ke KBB untuk diproduksi dulu, baru nanti hasilnya untuk diekspor. Nah, pada PMK 131 itu tidak diatur. Maka penyerahan barang dari KBA atau dari TLDDP kepada SPLN itu kan terutang PPN. Jadi dianggap langsung tidak dapat fasilitas PPN tidak dipungut, walaupun jadi dianggap barang dari lokal. Tapi untuk PMK 65 itu dapat fasilitas. Jadi nanti ketika dia diekspor dapat PPN-nya dapat 0% lagi. Next. Nah, ini fasilitas perbajakan pemasukan barang. Jadi pemasukan barang ke kawasan berikat miliknya SPLN, yaitu fasilitasnya kalau dari LDP dapat penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI. Untuk dari TPB kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, KEK dan kawasan lainnya dapat penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PDRI, tidak dipungut PPN dan PPNBM. Untuk dari TLDDP 40 diberikan pembebasan cukai dan tidak dipungut PPN. Nah, kewajibannya PKP yang menyerahkan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barangnya itu membuat faktur pajak, yaitu kawasan berikatnya membuat faktur pajak yang dibutuhkan dengan persetujuan pemasukan barang kawasan berikat dimiliki kawasan berikat. Nah, ini jadi kewajibannya nanti PKP-nya harus membuat faktur pajak sesudah ada dokumen BC 40-nya. Lalu tidak dapat menggunakan faktur pajak gabungan, ini sama, harus meminjamkan, ini juga harus sama. Faktur pajaknya, cara yang dibuat dengan SPLN sebagai pembeli, karena waktu pemasukan ke KB merupakan penyerahan. Next. Nah, ini perlakuan untuk perpajakan untuk pengeluaran barang dari kawasan berikat milik SPLN. Untuk ekspor sama, tidak dapat PP 0% tadi. Lalu kawasan berikat pun juga ke TPB atau KPB, PB, KEK, kawasan lainnya sama, prinsip dikenakan PPN. Nanti fasilitas PPN-nya diberikan sesuai fasilitas PPN pada tujuan barang.
Lalu untuk TLDDP-nya, untuk part 1-nya sama dikenakan PPN, melunasi kembali PPN pada saat pemasukan mendapat fasilitas. Next. Nah, pelunasan kembali PPN-nya gimana? Jadi menggunakan surat setoran pajak dan sarana administrasi lainnya disamakan dengan surat setoran pajak saat terutangnya pada saat pengeluaran untuk barang LDP, untuk barang SLT LDDP pada saat pemasukan barang ke KB, yaitu saat 40 ya pemasukannya itu, saat terutangnya nanti kelihatannya ini nanti berlingkit sama dengan waktu itu deh, waktu kreditnya, kreditan masa pajaknya nanti nih. Yang ketiga PPN, PPNBM dihitung berdasarkan harga jual tarif pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke TLDDP. Lalu yang keempat PDRI dilunasi tidak dapat dikreditkan karena ini tujuannya untuk SPLN ini kan untuk memajukan kawasan berikat ya, tujuannya untuk ekspor. Jadi untuk kalau dijual ke lokal ya tidak dapat dikreditkan. Nah ini sebagai bentuk ya bisa dibilang juga bentuk hukuman sih. Jadi sudah diberikan fasilitas untuk ekspor, kenapa kok dijual lokal? Nah makanya itu tidak dapat dikreditkan di PPN-nya. Next. Nah ini perubahan kewajiban kawasan berikat pada PMK 131, IT inventory dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak. Tapi pada PMK 65, IT inventory dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan pembunuhan kewajiban perpajakan oleh DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sewaktu-waktu bukan hanya dalam rangka pemeriksaan saja, tapi dalam rangka pengawasan, DJP juga bisa mengakses IT inventory, tentunya dengan sepersetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi kawasan berikat yang bersangkutan. Lalu yang kedua, pengusaha kawasan berikat atau PDKB wajib melakukan pencacahan stok opnam terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, perubahannya di PMK 65, pencacahan tadi tetap dilakukan minimal sekali setahun, tapi hasil pencacahan atau laporan hasil pencacahannya paling lambat 2 bulan setelah pelaksanaan pencacahan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak tempat SPT masa PPN dilaporkan. Jadi ada nambah kewajiban bagi Bapak Ibu yang tiap tahun, misalnya pada akhir tahun biasanya melakukan pencacahan stok opnam. Selama ini cuma ditembuskan ke kantor Bea Cukai Tanjung Perak, sekarang harus ditembuskan ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat SPT masa PPN dilaporkan dengan jangka waktu maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan stok opnam. Next. Nah ini ketentuan bagi WP yang pemusatan PPN, yaitu pengeluaran barang dari kawasan berikat, yaitu pusatnya ke TLDDP cabang atau sebaliknya. Pengusaha kawasan berikat wajib melunasi PPN pada saat pemasukannya mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi walaupun KB pusatnya itu kantor pusatnya itu kawasan berikat, tapi kalau kantor cabangnya bukan kawasan berikat atau TLDDP, wajib melunasi PPN, wajib dipungut PPN-nya. Kapan waktunya? Yaitu terutang pada saat pengeluaran barang. Jadi pada saat DC 40 dikeluarkan. Dasar penghitungannya berdasarkan harga jual dan harga tarif pada saat pengeluaran barang. Untuk non konversi, untuk yang konversi berdasarkan nilai impor dan tarif berlaku pada saat barang dimasukkan pada waktu BC23 untuk yang konversi. Untuk barang yang asal TLDDP, PPN PPNBM-nya berhitung berdasarkan harga jual yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke kawasan berikat ke tempat lain dari pabean. Jadi pada waktu 40 ya masuknya nih. Lalu yang kelima, PDRI atau PPN dapat donasi dapat dikreditkan pada masa pajak dilakukan pengeluaran barang. Next. Ketentuan pengeluaran barang modal ini juga salah satu fasilitas pada PMK 65. Selama ini di PMK 131 pengeluaran barang modal yang eks impor atau eks luar daerah pabean yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan PDRI dalam hal barang modal telah dimasukkan ke kawasan berikat lebih dari 4 tahun. Dan pada PMK 131 tidak diatur bagaimana untuk barang modal yang eks
dalam negeri X40. Nah, pada PMK 65 diatur pengeluaran barang modal X40 dikecualikan dari kewajiban melunasi PPN dan PPNBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut dalam hal barang modal telah dimasukkan kawasan berikat selama lebih dari 4 tahun. Jadi ada penambahan di sini. Next. Diatur juga gimana cara penyelesaian barang pada saat izin kawasan berikat dicabut. Penyelesaian barang atas barang dari LDP atau dari luar negeri atau ekspor XBC 23 yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab kawasan berikat, yaitu harus diekspor kembali atau diselesaikan kewajibannya dengan bayar biaya masuk cukai PDRI selama telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai, itu atasnya nih, atau dapat dipindah tangankan ke TPB lainnya atau pakai BC 27 dipindah tangankan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin. Kalau dari lebih dari 30 nggak dipindahkan, nggak diekspor, nggak diselesaikan, maksudnya nggak di BC 25 kan, nanti akan menjadi BTD. Penyelesaian atas barang yang berasal dari 40 yang masih tersisa pada kawasan berikat yang telah cabut izinnya harus diekspor sama, bisa dipindah tangan ke TPB lainnya, bisa juga dilunasi PPN atau PPNBM-nya dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan ini. Sama ini. Yang atas ini XBC 23, yang tengah ini XBC 40. Penghitungan besarnya PPN PPNBM-nya. Nah, ini pengaturan yang baru di PMK 65. Gimana cara ngitungnya? PPN untuk barang yang XBC 40 yang mau diselesaikan, yaitu dengan cara nilai persediaannya masih tersisa, itu saldo bukunya pada saat pencabutan izinnya dikurangi dengan nilai persediaan atas barang yang telah diekspor, yaitu pada yang telah diekspor berapa atau dipindah tangankan ke tempat penimbulannya lainnya, itu dasarnya, yaitu nilai saldo buku sekarang dikurangi yang nilai persediaan barang yang telah diekspor atau dipindah tangankan. Next. Nah, ini satu juga fasilitas dari PMK 65 kepada kawasan berikat, yaitu penggunaan corporate garansi atau jaminan perusahaan untuk selama penjaminan selama kegiatan di KB. Selama ini kan penggunaan jaminan di kawasan berikat itu dikeluhkan oleh beberapa pengguna jasa kawasan berikat karena itu adalah high cost kalau menggunakan jaminan bank, karena ada biayanya di situ, biaya fee-nya untuk banknya. Nah, menanggapi itu direktorat, mengapa tidak untuk pengusaha kawasan berikat yang dengan profil risiko rendah itu dapat menggunakan jaminan perusahaan. Gimana caranya menggunakan jaminan perusahaan? Yaitu dengan mengajukan ke Kakanwil, nanti diteliti profilnya, yaitu ada di per 9 di ketentuan ketentuan tambahannya itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya harus AEO juga. Nanti setelah permohonan disampaikan ke Kakanwil atau Kepala KPU BC, nanti Kakanwil atau KPU BC melakukan penelitian profil atas resikonya dalam laporan keuangan perusahaan pengusaha KB. Dan setelah diberikan izin, selama penggunaannya, yang mengawasi, yang memonitoring itu ada Kepala KPBC yang melakukan pengawasan. Apabila ada pelanggaran, Kepala Kantor dapat melakukan rekomendasi untuk pencabutan corporate garansi kepada Kanwil. Next. Ya, terima kasih. Itu tadi semua perubahan pada PMK 131 yang diatur di PMK 65. Intinya sih ada 3, yaitu pertama SPLN, yaitu pengaturan tentang subjek pajak luar negeri, yaitu barang-barang tadi yang barang-barang punyanya SPLN. Selama ini kan SPLN itu tidak diatur, sekarang diatur dan dapat juga fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kedua, penegasan tentang peraturan perpajakan yang tadi termasuk pemusatan WP, lalu masa terhutang pajak, lalu
penegasan antara kalau dasar pengenaan PPN atas barang di KB yang sudah dicabut lebih dari 3 yang sudah dicabut itu gimana? Tadi kan sudah diatur. Lalu yang ketiga itu adalah kemudahan, yaitu penggunaan corporate garansi. Dan saya harap penjelasan ini dapat menambah pengetahuan bagi kita. Sekian, saya lanjutkan kepada MC. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Kami sampaikan sekali lagi bahwa tautan untuk mengunduh materi hari ini akan muncul secara otomatis setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner. Kita akan menuju sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama dan asal perusahaan setelah dipersilahkan oleh MC. Kami persilahkan penanya pertama. Belum ada yang bertanya sepertinya. Mungkin karena sudah jelas materinya. Karena pematerinya sudah menyampaikan dengan lugas dan jelas mungkin ya Bapak Diang. Bagaimana Bapak Ibu? Atau dari pejabat Ibu Nuni dan pejabat yang lain mungkin apabila ingin menambahkan. Ya mungkin Mbak Yunita ada tambahan sedikit kali ya. Baik, silakan Ibu. Sesuatu yang mungkin melegakan ya untuk perusahaan yang maklun, yang selama ini mungkin saya kebetulan di Pasuruan juga banyak yang menangani kawasan berikat yang maklun. Di situ kadang mereka itu transaksi luar negeri, yang membayar itu luar negeri. Jadi mereka itu cuma terima barang aja, padahal barangnya dalam negara bagian. Itu juga mudah-mudahan dengan peraturan ini bisa terselesaikan permasalahannya. Kemudian mudah-mudahan di sini biasanya pengusaha itu agak keberatan ya, setiap kegiatan mau membuat faktur gitu, mungkin Pak Dian ya. Biasanya mereka kan menyatukan dalam 1 bulan gitu. Nah ini di sini kewajibannya setiap transaksi harus membuat yang memang kewajiban ada kewajiban membuat faktur pajak, yang memang harus telaten, harus membuat faktur pajak. Itu dari saya. Kalau dari sini ya banyak peluang-peluang yang saya rasa dimudahkan, dan juga di sini kita ada join dengan kantor pajak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada permasalahan di pajak, ya nanti kita juga bisa membekukan Bapak Ibu. Jadi kepatuhan di bidang perpajakan itu juga nanti istilahnya ada connecting dengan kegiatan di kepabeanan dan cukai. Mudah-mudahan di sini perusahaan KB-nya juga perusahaan yang patuh. Jadi saya harapkan kayaknya di sini nggak ada permasalahan. Saya dengar nih istilahnya lancar-lancar saja gitu Pak Dian. Mungkin yang di lapangan ya. Selama ini saya cuma masih PLH ya. PLH, tapi selama ini juga saya istilahnya memberikan pelayanan lancar-lancar saja. Mudah-mudahan dari nggak terlalu banyak yang kita tangani, tentunya mudah-mudahan ya bisa kita cover dengan baik. Monggo Bapak Ibu dari pengusaha yang ingin menanyakan ke kita, kalaupun kita nggak bisa jawab ya nanti kita sampaikan ke pusat. Monggo. Itu dari saya Pak Dian, mungkin ada tanggapan atau gimana? Siap Bu, selama ini sih di lapangan memang praktek ini masih belum ya di kawasan berikat di Surabaya. Selama ini setahu saya untuk maklun sih selama ini belum ada di kantor
kantor di kawasan Berikat di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Juga untuk penggunaan koper garansi mungkin juga jarang ada 261, 262 ya. Oh, update Bu, ternyata ada Bu di kita yang pakai koper garansi sudah, yaitu BMI, udah langsung menggunakan. Ini mungkin sudah perkembangan yang lebih baik lah untuk kita untuk dalam melayani. Jadi di sisi pengguna jasa juga tidak terlalu beban dengan biaya-biaya bank kalau misalnya pakai jaminan bank. Jadi selama ini bisa langsung pakai corporate garansi. Itu Bu aja dari saya tambahnya. Bapak Ibu pejabat yang lain bagaimana? Bapak Alfredo mungkin? Apabila tidak ada mungkin... Makasih. Oh baik, silahkan Bapak. Makasih Mbak Yunita. Mohon izin. Memang penggunaan SAP 2 kegiatan SAP Oh, Bapak Alfredo sepertinya gangguan koneksi di lapangan. Baik, mungkin Bapak Ibu apabila tidak ada pertanyaan, mungkin dapat menyampaikan saran maupun keluhan kepada baik pejabat maupun pelaksana yang mengampu Bapak Ibu sekalian ketika menjadi kawasan Berikat. Atau mungkin ada beberapa kesulitan, mungkin bisa disampaikan di kami. Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Bapak? Kita lanjutkan atau bagaimana ini? Atau kita akhiri mungkin? Karena sepertinya saya rasa yang utama dari Mbak Yunita, barangkali yang Bapak Ibu di lapangan pengusaha, saya rasa sudah AEO semua atau belum ini, Pak Diang? Bapak Ibu udah AEO semua perusahaannya? Belum Bu. Masih ada yang belum ada yang AEO masih Bu. Belum ya? Belum. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu bisa apply AEO. Kemarin juga ada sosialisasi ya terkait dengan AEO, tentunya banyak fasilitas-fasilitas di mana kalau AEO itu sertifikasi internasional. Jadi pengalaman saya yang pernah di Pasuruan ya, ada perusahaan AEO, kalaupun dia di sana, dia cuma tempel stiker ya, ada dia sebagai pengusaha yang punya sertifikat AEO, ternyata perlakuan di luar negeri itu berbeda. Ya, mereka diberikan kemudahan dengan sendirinya gitu, dengan sendirinya diberikan kemudahan gitu. Barangkali di sini Bapak Ibu kita dorong ya, kalau misalnya sudah misalnya apply AEO, barangkali nanti bisa koordinasi dengan PLI. Karena apa? Banyak kemudahan untuk pengusaha AEO. Saya rasa itu kalau misalnya Bapak Ibu pertanyaannya mungkin belum muncul di sini ya, nanti sambil jalan ya bisa koordinasi dengan kita. Barangkali kalau di sini masih belum nemu lah, ini kan peraturan baru barangkali Pak Dian ya. Nanti di prakteknya biasanya kalau piloting atau peraturan baru itu belum dilaksanakan, kalian belum ketemu pertanyaannya itu apa sih, gitu. Kesulitannya itu apa, itu belum bisa dan ada kesulitan kami untuk menjawab pertanyaan atau berusaha menyelesaikan permasalahan dari Bapak Ibu. Saya rasa itu aja Mbak Yunita kalau misalnya. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita akan melakukan pengambilan foto. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk menyalakan video dan disiapkan senyum terbaiknya.
Boleh dibuka videonya Bapak Ibu? Baik, kameramen dan operator sudah siap. Baik, kita kasih waktu 15 detik lagi. Baik, sudah siap. Kita kepalkan tangan ya Bapak Ibu biar samaan kita semua. Baik, saya hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita boleh berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk kita semua. Baik, demikian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang mengikuti acara dengan penuh semangat dan antusiasme. Kedepannya tentunya akan banyak sosialisasi maupun kelas bimbingan kepabeanan dengan berbagai topik pembahasan yang akan kami adakan. Untuk itu agar Bapak Ibu selalu mengetahui informasi terupdate, Bapak dapat mengikuti sosial media kami seperti yang ditayangkan oleh operator. Saya mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap selama berlangsungnya acara. Semoga ilmu yang kita terima hari ini mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian dan juga bea cukai tentunya. Saya tutup dengan pantun kembali ya Bapak Ibu. Pergi tamasya ke Surabaya. Naik kereta turun Pasar Turi. Artinya, kami ucapkan sampai jumpa. Semoga berkenan dan berkesan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom meeting akan kami akhiri dalam 3, 2, 1.